Beberapa waktu lalu kita ngobrol dengan Bubah tentang perjalanan dari Jember ke Jakarta. Kemudian jadi makeup artist yang digemari para selebriti. Nah, kita lanjutkan obrolannya ya. Bubah, Yes, kan Ibu. tadi ceritanya tentang bagaimana Bubah datang ke Jakarta, Mhm. kemudian jadi makeup artis para selebriti. Nah, pastinya ada style tertentu ya, karena kalau pengalaman saya nih ya, eee, ketika misalnya saya mau ada acara undangan dan sebagainya, biasanya saya juga nggak bisa makeup sendiri, pasti Iya. dibantu makeup artist. Nah, pasti ada trik-trik tertentu dong gitu, setiap selebriti punya karakter yang beda-beda, Mhm. ya kan? Setiap makeup artist juga punya style beda-beda. Nah, bisa cerita nggak Bubah? Kalau ngomongin style, saya itu lebih mengikuti style para artis tersebut, Ibu. Saya mencari kira-kira klien saya ini, eee, di mana sih bagian terbaik, versi terbaik dari dia gitu. Itu saya pelajarin, saya lihat Instagram-nya, saya ajak ngobrol, saya tanya tentang horoskop, karena saya yakin banget, kita itu sebagai makeup artist bukan cuman harus bagaimana bikin alis yang rapi, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita nyambungin chemistry, bagaimana kita mengenal karakter tersebut dan kita mengeluarkan karakter tersebut. Jadi ketika saya akan, make up-in klien, saya pasti gabungin dulu nih, tanya-tanya dulu sukanya apa, bintangnya apa, horoskopnya apa, style-nya seperti apa. Saya masuk dulu ke sana. Setelah saya menemukan, "Oh kayaknya gini nih, bagus." Saya akan masuk pelan-pelan, kayak ngikutin aja alurnya kemana, tapi akan saya bawa, "Tak, oh kayak gini nih, kira-kira yang paling bagus." Dan saya juga mempelajari styling juga, tatanan rambut. Itu yang saya pelajarin di awal karir saya, lumayan bermanfaat banget buat saya. Dan saya berharap banget para makeup artist nanti di sana juga begitu, jangan punya signature satu makeup aja, tapi bagaimana kalian mengenal karakter kalian, bagaimana kalian itu menggabungkan antara makeup, styling, dan juga rambut. Kalian juga harus punya taste di, apa namanya, di industri ini gitu, Ibu. Iya, jadi kalau saya dengar nih ya, kan Mhm. banyak sekali sekarang itu, anak-anak muda yang Mhm. memang, belajar, ke luar negeri ya, Mmm. khusus untuk, mempelajari, makeup artist. Karena Mhm. ternyata profesi itu, sekarang cukup, cukup disukai gitu, cukup disukai. Nah, tadi Bubah cerita tentang, pentingnya mengenal karakter dulu Mhm. sebelum, eee kemudian kira-kira membuat, gaya makeup yang cocok gitu Mhm. ya, termasuk juga tata rambut dan sebagainya. Biasanya berapa lama tuh sampai bisa tahu? Ataukah biasanya research dulu misalnya, kayak Bubah mau make-up-in saya nih, ini Mhm. kan make-up-nya Bubah nih ya, Mhm. make-up-in saya gitu. Bubah cari tahu tentang saya gitu kan. Mhm. Nah, dari mana cari taunya? Saya cari tahu dulu dari Instagram, terus juga research-research gitu, terus juga tanya mungkin ke tim saya, "Make-up-nya pengen gimana?" gitu. Cuman tadi kalau Ibu sadarin di awal-awal saya sempat nanyain zodiak Ibu apa gitu. Sempat saya ngobrol ke sana ke sini, akhirnya nyampe, tapi lebih banyak Ibu sih ngajak ngobrol tadi karena saya deg-degan banget make-up-in Ibu. Ibu ternyata baik banget, senang banget tadi. Jadi lebih dapat make-up-nya. Kita kan make-up-nya beberapa kali Ibu ya tadi sempat Mhm. kayak ini. Pas nyampe di satu titik saya ngerasa, "Oh ini nih, tak," gitu. Udah Gitu dapet ya, jadi chemistry-nya. memahami karakter klien, Iya, kemudian, tadi horoskop juga ya, horoskop karena juga. horoskop itu salah satu cara, mempermudah kita tahu kira-kira Mhm, karakternya seperti apa gitu benar ya. banget, Ibu. Nah terus, kalau bicara tentang tadi ya, Mhm, makeup artist pasti ada sebuah, panutan gitu, mhm. ada panutan siapa sih yang, jadi, panutannya gitu. Nah kalau Bubah sendiri punya nggak? Kalau panutan saya lagi suka banget sama Hung Fanggo sama Patrick Ta dari Hollywood. Cuman industri di Indonesia tuh kan banyak banget, Ibu. Kita punya signature makeup sendiri, orang-orang sini suka makeup yang wow 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 gitu. Dan kita juga sekarang itu dipengaruhi banget oleh makeup dari Thailand dan juga Korea. Jadi sebagai makeup artist sebenarnya harus fleksibel nih. Gayanya nggak boleh egois. Makeup aku tuh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Kita harus lebih sensitif lagi, tahu tentang tren mana nih yang lagi digemarin. Kita harus ngikutin, arus itu, tapi kita juga harus punya nih kayak
bisa menguasai gitu. Kalaupun kita ke Korea, oh tahu nih Korea itu teknik makeupnya seperti ini, bagusnya di sini. Korea kayak gini, harus gitu sih Ibu kalau menurut saya ya. Nah, aku percaya itu tuh. Jadi dulu kita itu selalu punya role model ke Eropa gitu kan ya, karena memang tentang beauty, cosmetics itu asalnya pasti dari Eropa gitu, kalau nggak Amerika kan gitu ya. Kemudian lately ke Jepang terus ke Korea gitu kan ya. Dulu Jepang, kemudian pindah ke Korea. Nah, menurut Bubah nih, kira-kira Indonesia bisa nggak ya jadi kayak tren gitu, gaya Indonesia seperti juga yang seperti Korea dan Jepang yang punya karakter sendiri. Karena saya percaya kalau dulu kita bicara gaya makeup Eropa, Amerika, pasti posturnya beda ya kan, hidungnya mancung, Benar Ibu. mukanya putih gitu ya. Kemudian bergeser ke ala Korea yang lebih natural gitu ya, karena memang kulitnya juga mirip-mirip Jepang Korea kan sama gitu ya. Nah dengan bentuk-bentuk shape yang wajah yang ya ala Korea lah gitu ya. Nah kalau karena Buba udah sangat disukai banyak ini ya selebriti Indonesia, pernah kepikir nggak kira-kira gaya Indonesia harusnya seperti apa nih gitu? Kalau saya sendiri sih sebenarnya selalu ingin banget suatu saat Indonesia itu tidak menjadi followers, tapi menjadi negara yang di-follow oleh negara-negara lain, trennya diikutin, bahkan produk-produk lokalnya itu bisa bersaing dengan produk mancanegara Ibu. Nah, di sini saya pengen banget sebenarnya mungkin ya kita itu lebih mengerti lagi tentang produk-produk yang sekarang itu sudah sangat canggih banget teknologinya. Nggak usah terlalu memakai kompleksinya terlalu berlebihan, bulu mata yang dar-der-dor gitu Ibu. Bahasa ininya ya di industri ini. Terus juga lebih menunjukkan kecantikan alami, karena saya yakin wanita Indonesia itu terlahir dengan kecantikan dan keunikan yang beda dari negara-negara lain, dan kita nggak kalah cantik dari negara-negara lain. Jadi menurut saya make up lah dengan make up yang lebih natural, boleh bold segala macam, tapi mungkin complexion kita nggak usah yang terlalu ditebelin banget gitu, agar nggak terlalu berubah jadi sosok yang lain. Kita harus percaya diri. Ini loh wanita Indonesia tuh terlahir sangat cantik gitu. Nah, tadi ngobrolin tentang itu ya, Indonesia punya potensi untuk jadi trendsetter gaya makeup khas Indonesia. Karena menurut saya memang kalau dilihat kan uniqueness orang Indonesia kan hidungnya juga nggak mancung gitu ya, shape mukanya biasanya oval gitu ya kan, tulang pipinya juga biasanya agak tinggi gitu ya kan ya. Harusnya bisa ya dibikin sebuah tren yang khusus khas Indonesia gitu. Iya, justru kalau kita melihat Kak Anggun, terus juga Agnes Mo yang orang Indonesia, tapi bisa benar-benar mereka itu sangat dikagumi di sana. Terus juga karena dia Tagalog mix dengan Indonesia itu jadinya juga wow banget gitu. Jadi menurut saya kita harus pede dengan make up seperti mereka tuh lebih make upnya lebih ke arah natural gitu. Terus juga kita itu apa ya Ibu ya, salah satu konsumen terbesar sebenarnya. Kenapa kita harus beli produk di luar doang gitu? Kita juga harus bangga. Sangat boleh beli produk luar, tapi kita juga harus bangga dengan produk-produk dalam negeri. Karena sekarang itu produk dalam negeri nggak kalah bagusnya dengan produk luar. Bener banget itu, bener banget. Jadi kebetulan kan kalau di BRI sendiri kita kan 80% nasabah kita adalah UMKM, ya kan? Jadi mikro, kemudian SME ya, jadi small dan medium company yang kita banyak biayai. Dan kalau melihat dari produk-produknya, salah satunya adalah tentang fashion dan cosmetics gitu ya. Terakhir-terakhir ini kita ngelihat banyak produk-produk Indonesia yang menurut saya sih nggak kalah gitu ya dari sisi quality. Dan bahkan kalau kita lihat bulu mata Indonesia itu terbesar loh ekspor ke luar negeri kan. Nah saya juga dengar Bubah juga memproduksi salah satunya ada bulu mata, kemudian ada lipstick ya.
Itu ceritanya gimana tiba-tiba tertarik untuk memproduksi bulu mata? Jadi mungkin sosok yang benar-benar saya harus ucapkan terima kasih sebesar-besarnya adalah Teteh Rosa, sahabat ibu. Teteh Rosa itu yang pertama kayak meyakinkan saya untuk, "Yuk Bubah kita bikin produk," gitu. Tadinya saya mikir, "Aduh Teh saya masih jadi brand ambassador produk ini," gitu. "Nggak apa-apa, collab aja sama Teteh." Diyakinkan produk ini. Jadi saya pelajarin dulu ingredientnya segala macam. Wah ternyata bagus-bagus ya Teteh ya. Akhirnya dari sana saya mulai menciptakan lipstik dan juga bulu mata yang lebih natural dan bisa dipakai oleh semua wanita Indonesia, Ibu. Luar biasa. Kalau boleh tahu ya, sekarang masih dipasarkan di Indonesia atau udah bisa ekspor untuk bulu mata dan lipstiknya? Kalau bulu mata sudah ada di Malaysia dan mana ya? Di Malaysia deh kayaknya. Tapi kalau untuk lipstik karena emang baru keluar, masih di daerah Indonesia, tapi beberapa teman saya dari luar negeri seperti Bibi Reksa dan juga Urvasi dari Bollywood udah pada nanya, "Mau dong Buba," gitu. Nanti rencana saya kirimkan atau saya antar kalau misal udah penerbangan bisa ke sana. Dan saya sangat berharap banget produk-produk saya nggak cuma punya saya dan Teh Ocha, tapi juga semua produk lokal Indonesia bisa dipasarkan di luar juga. Bahkan siapa tahu suatu saat ada di Sephora New York gitu. Aduh itu akan Luar menjadi hal yang biasa. membanggakan untuk saya. Nah untuk itu harus sama BRI, kamu Mau banget. udah harus jadi nasabah BRI loh Boba. Iya Ibu, Jadi pasti. karena kita punya event yang namanya Brilliantpreneur. Jadi itu kita mengkurasi produk-produk Indonesia yang UKM-nya kita bina gitu, untuk kemudian kita pertemukan dengan buyer di luar negeri. Jadi namanya Brilliantpreneur UMKM Export. Nah itu event biasanya kita lakukan menjelang hari ulang tahun BRI. Jadi tahun ini acaranya akan tanggal 10 sampai tanggal 13 Desember. Ulang tahun kita kan tanggal 16 Desember. Nah itu nanti kita kurasi produk-produknya, kemudian kita lakukan pertemuan dengan buyer. Jadi tahun lalu itu kita bisa mengundang sekitar 100-an ya, 120-an buyer dari luar dari 74 negara. Wow. Gitu. Jadi lumayan luar biasa responsnya tahun ini, mudah-mudahan kita juga bisa lakukan itu. Amin. Tapi memang karena pandemi ini memang tadinya kalau tahun lalu kita eventnya benar-benar ground event, tahun ini terpaksa harus hybrid ya karena ada situasi yang tidak mudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan produknya Bubah bisa ikutan tuh. Amin, di mau banget Ibu. Brilliantpreneur gitu, dan harus jadi bagian dari UMKM-nya BRI untuk kita bina bersama-sama gitu. Karena kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan juga Kemenparekraf untuk itu, untuk kita bisa melakukan tadi kurasi ya dari produk-produk itu. Nah, situasi pandemi ini nih, kalau kita lihat tadi Bubah cerita tentang bulu mata, lipstik. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi ini pasti udah semakin menurun kan orang mau berdandan pakai bulu mata, pakai lipstik karena pakai masker. Ya kan, kalau pakai masker kan ditutupin bibirnya, ya nggak sih? Itu gimana tuh mensiasatinya? Sebenarnya kita para makeup artist juga membuat sebuah tren bagaimana caranya make up menggunakan masker. Jadi saya itu ada kemarin bikin makeup kelas online Ibu. Alhamdulillah banget masih banyak teman-teman yang ikut makeup kelas online. Akhirnya ada pemasukan untuk saya. Jadi make up di kala pandemik judulnya Ibu, banyak banget yang ikut dan kita lebih menonjolkan alis dan mata. Jadi walaupun pakai masker teman-teman masih bisa tetap tampil cantik, dan saya yakin kita masih akan memakai masker sampai setahun ke depan. Dan untuk lipstick saya juga sengaja membuat lipstick yang velvet, jadi nggak terlalu transfer ke masker gitu Ibu. Jadi nggak nantinya kena masker ya. Karena kan kalau kita pakai masker ada lipstiknya kena di masker gitu. Jadi merah-merah gitu ya kan ya. Nantinya ini nggak terlalu kena Ibu. Tapi karena velvet nggak terlalu yang matte banget, pasti masih akan transfer tapi diminimalkan. Nah kira-kira harapannya untuk ke depan nih
Dari produk-produk yang dihasilkan Bubah, apa ada lagi nggak produk lain yang mungkin akan dibuat? Saya bersama Teh Ocha lagi merencanakan beberapa produk lain, produk yang mungkin, orang belum kepikiran nih di luar sana, orang di luar sana. Jadi emang ada riset sekarang saya sama Teh Ocha lakukan, semoga bisa segera jadi apa yang kami harapkan dan bisa dipasarkan, dan menjadi trendsetter di dunia. Amin. Amin. Kita tunggu ya produk Bubah berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu.